dari kelompok 6 mata kuliah kartografi yang beranggotakan saya Rizal Hisham Afandi, Sauki Bagus Zakaria, dan Muhammad Tholib akan menerangkan sedikit mengenai proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pemindahan topografi dari permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi ke permukaan peta yang berbentuk 2 dimensi. Menurut Christina, proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara keseluruhan berbentuk bola ke permukaan 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Yang selanjutnya itu 3 prinsip proyeksi peta. Yang pertama yaitu proyeksi konform, dan artinya besar sudut pada elipsoid sama dengan besar sudut pada bidang proyeksi. Yakni bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun dengan keadaan asli yang sebenarnya di wilayah asal atau di lapangannya itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu proyeksi equidistant, artinya jarak pada elipsoid sama panjang pada bidang proyeksinya, atau dalam artian jarak dari peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak yang di lapangan. Prinsip proyeksi peta yang terakhir yaitu proyeksi ekuivalen, artinya besarnya luas suatu daerah di elipsoid sama luasnya daerah tersebut pada bidang proyeksi, atau dalam artian yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Dapat menggambarkan daerah yang luas. Dan berikutnya nomor 2 dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Nomor 3 daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Dan yang terakhir, makin mendekati kutub makin luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuador karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu global ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari, paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan global pada kerucut yang menyinggung atau memotong global kemudian dibuka, sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah-daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, proyeksi kerucut normal atau standar. Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Nomor 2, proyeksi kerucut transversal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang nomor 3 yaitu proyeksi kerucut obliku atau miring. Proyeksi ini jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Dan yang terakhirnya itu proyeksi bidang datar azimuthal atau zenital. Proyeksi zenital atau azimuthal adalah
Proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi ini juga menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksinya. Proyeksi azimuthal ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, proyeksi azimuthal normal, yaitu bidang proyeksinya menyinggung kutub. Nomor 2, proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Dan yang terakhir, proyeksi azimut obliku, yaitu bidang proyeksinya menyinggung pada salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 ya. Apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 6, saya mewakili dari kelompok 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kalau begitu terima kasih, selamat siang.